Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita mencoba sedikit mengupas mengenai cara pemeliharaan ayam broiler, di mana yang akan kita beritahu bagaimana pemakaian manajemen di atas standar yang sangat jarang dilakukan oleh pelaku usaha ayam broiler, baik pihak perusahaan maupun pihak peternak. Namun sedikit kita memberitahu ketika membicarakan manajemen standar pemeliharaan ayam broiler bagi masing-masing peternak maupun masing-masing perusahaan tentunya berbeda. Namun prinsipnya manajemen standar yang dimaksud di sini adalah manajemen yang dilakukan sesuai standarisasi perusahaan ataupun standar yang ada di dalam media cetak dan lain-lain, yang prinsipnya berdasarkan standar. Artinya segala perilaku ataupun kegiatan manajemen pemeliharaan sesuai dengan standar, seperti jumlah tempat pakan dan tempat minum standar sesuai dengan kapasitas populasi ayam dan lain sebagainya. Jadi di sini sedikit kita mengupas masing-masing standar perusahaan berbeda-beda, namun perbedaannya tidak signifikan. Sebagai contoh, kapasitas tempat pakan ketika DOC masuk per 1000-nya, hampir setiap perusahaan memakai baki 20 sampai dengan 35 baki per 1000 ekornya. Contoh, perusahaan A memakai 25 baki, perusahaan B 30, ataupun perusahaan C 35. Jadi tidak terlalu signifikan karena masih tetap kategori manajemen standar. Jadi di sini ingin menjelaskan di dalam manajemen di atas standar sangat jauh berbeda dengan manajemen standar, di mana tempat baki yang kita contoh tadi, ketika memakai manajemen di atas standar per 1000 ekornya tempat bakinya minimal 60 baki, karena kita sama-sama mengetahui bahwasannya dengan memperbanyak tempat baki ayam tidak berebut untuk makan, sehingga pertumbuhannya rata dan lebih optimal. Namun kenyataannya yang dipakai tetap aja manajemen standar, sehingga rata-rata pertumbuhannya 200 gram dalam 1 minggu. Namun di manajemen di atas standar bisa mencapai seminggu 230 gram. Tidak usah ragu untuk melakukan manajemen di atas standar, karena ketika tempat pakan makin banyak, tidak ada istilah ayam overdosis. Dan jangan takut FCR tinggi, karena dengan banyaknya makan itu sesuai dengan pertumbuhannya, sehingga menekan FCR lebih rendah lagi. Ketika tempat pakannya standar ataupun di bawah standar, tanpa sepengetahuan bagi pelaku usaha ayam broiler, ayam bisa saja kekurangan makan, walaupun pakan yang di baki tidak habis, namun karena volume jumlah baki tidak terlalu banyak. Hal ini bisa kita buktikan rata-rata pelaku usaha ayam broiler yang melakukan tempat pakannya ataupun baki per 1000 ekor 25 sampai 35 baki tidak lebih dari 200 gram. Dengan bobot yang rendah tentunya FCR tinggi. Konsumsi untuk makan karena tempat pakannya rendah, otomatis makannya pun sedikit, namun tidak sebanding dengan pertumbuhannya. Jadi dengan tempat pakan yang banyak, pertumbuhan akan tinggi, FCR
rendah karena sesuai dengan pertumbuhan ketika makan banyak. Untuk menambah keyakinan pelaku usaha ayam broiler, dengan makin banyaknya volume tempat pakan, pertumbuhan akan lebih optimal karena DOC ataupun bibit semakin banyak makannya, maka semakin baik pula kondisi dan pertumbuhan DOC tersebut. Di sini juga pelaku usaha ayam broiler menanyakan kepada kita, ketika volume tempat pakan diperbanyak 2 kali lipat dari standar biasanya, tentunya ya di dalam brooder sempit. Jadi di sini kita jelaskan yang membuat sempit itu bukan tempat pakan, melainkan luas broodernya, sehingga luasnya harus diperlebar kawan-kawan, yakni ketika memakai brooder lingkaran 25 meter persegi. Jadi kalau lebar kandang 8, ketika membuat brooder, maka 1,5 kiri 1,5 kanan samping kandang akan berlebih. Dari titik tengah kita ambil 2,5 kiri, 2,5 kanan, 2,5 depan, 2,5 belakang, kita lingkarkan. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan, 25 meter perseginya. Namun ketika kondisi bakinya yang dipakai agak besar, maka brooder bisa diperlebar, artinya ayam dalam keadaan nyaman, dia bebas, namun kemana-mana tempat pakan dijumpainya, sehingga pertumbuhan di minggu pertama harus kita kejar di atas 200 gram. Dengan catatan pemanas harus disesuaikan dengan kapasitas ayamnya, yang biasanya pakai gasole, satu gasole 1000 per ekor. Ini kita lakukan 500 sampai dengan 700 per ekornya. Dengan begitu kondisi ayam tetap hangat, nyaman, karena kenyamanan dari pemanas buatan dan kenyamanan panas dari dalam tubuhnya, karena ayam terus makan. Ketika kenyang, ayam akan berhenti. Jadi kawan-kawan nggak perlu khawatir akan manajemen di atas standar. Ada beberapa contoh lagi manajemen di atas standar, yakni penyemprotan dilakukan di awal DOC masuk, yang sangat jarang dilakukan dari pemeliharaan manajemen standar, yakni penyemprotan desinfektan secara pengembunan dari hari pertama sampai 2 minggu. Jadi jangan khawatir kawan-kawan, ayam tidak akan kedinginan karena pemanas selama seminggu masih dipakai. Ketika ayam sehat, tentunya seiring pertumbuhan akan lebih optimal kawan-kawanku. Dan biasanya kalau kita jumpai peternak-peternak, ketika penyemprotan dilakukan mau bongkar atal ataupun turun atal, setelah turun atal, sehingga ketika kondisi ayam sudah ada yang sakit, penyembuhannya sangat lama kawan-kawan, mesti ekstra. Sehingga di dalam manajemen di atas standar ini kita melakukan kondisi ayam sebelum sakit, kita sudah memberi penyemprotan agar ayam tetap sehat. Penyemprotan secara embun bisa memakai semprotan setrika. Di atas umur 2 minggu sampai dengan panen bisa memakai penyemprotan cap ataupun solo agar ayam tetap prima. Tujuan atalnya panjang agar saat turun atal bisa diperpanjang, dengan catatan kondisi atal tetap kering. Jadi bongkar atal 21 hari, minimal bobot 1 kilo, sehingga dengan turun atal seperti itu kondisi ayam tetap prima karena bobot yang besar. Jadi tinggalkan kebiasaan turun atal 14-16 hari.
Apalagi ada istilah ayam diajarin di bambu, karena ayam dipelihara untuk senyaman-nyamannya. Dengan catatan atal tetap dijaga tidak basah, apalagi lemek ataupun bau. Dengan cara atal selalu dibersihkan ketika DOC masuk sore, malamnya ketika ada basah langsung ditarik ganti yang baru, besok pagi dan seterusnya. Jadi ketika DOC masuk jangan tunggu-tunggu 3-4 hari lagi baru dibersihkan, karena kebiasaan seperti itu harus ditinggal kawan-kawan. Dengan memakai manajemen data standar, mudah-mudahan penghasilan kita akan lebih optimal. Mengenai manajemen pemeliharaan sudah kita tuangkan di channel-channel sebelumnya, jadi kawan-kawan bisa mengulang kembali channel kita ini. Di situ sudah kita jelaskan mengenai manajemen data standar di dalam pemeliharaan ayam broiler. Tetap ikutin channel kita ini kawan-kawan, karena kita terus berbagi sharing sehingga wawasan kita masing-masing akan terus bertambah. Dan tidak lupa terima kasih juga atas dukungan selama ini. Mudah-mudahan kawan-kawan tetap dalam keadaan semangat, sehat, dan sukses selalu kawanku. Terima kasih.